Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Kembali bersama saya Novita Anggraini, host dalam acara Bintek, Bincang tentang Kesehatan, di studio podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Sobat Sehat, hari ini saya ditemani dengan narasumber yang cantik jelita, yaitu Dr. Kurnia Eka Budianti atau yang sering dipanggil dengan Dr. Nia. Beliau adalah dokter umum dari Puskesmas Kapuan. Halo, selamat pagi Dr. Nia, apa kabar hari ini? Halo, selamat pagi Mbak Novi. Kabar baik. Gimana Mbak Novi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Dr. Nia sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, terlihat ya dok. Ya. Cantik, jelita, bahagia Bersinar ya. 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 Nah, pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang tentang preeklamsi pada ibu hamil. Tapi sebelum kita mulai BIMTEK hari ini, silahkan Dr. Nia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Kurnia Eka Budianti, biasa dipanggil dengan Dr. Nia. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Kapuan. Saya di Puskesmas Kapuan dari tahun 2019 sampai sekarang. Suami cukup 1, Ya. anak 2, cowok-cowok semua. Wah, jagoan-jagoan semua ya Bu. Rumah saya Cepu, dekat Edupak. Mungkin kalau mau lari-lari, ini kan HKN kemarin sehat bersama, gerak bersama, Iya. itu bisa lari-lari di sekitar Edupak. Berarti ini Dr. Nia sering lari-lari di sana ya, tetap menjaga kesehatan pasti, ya. pasti. Ya. Gini dok, Bintek kali ini kita akan membahas masalah preeklamsi pada ibu hamil. Ngomong-ngomong ini dok, preeklamsi itu apa sih pada ibu hamil? Sepertinya masih banyak ibu hamil di luar sana yang belum paham tentang preeklamsi itu sendiri. Padahal sepertinya ini menjadi penyebab kematian pada ibu hamil ya, salah satu penyebab kematian pada ibu hamil ya. Ya, jadi menurut survei pada tahun 2022, penyebab kematian terbanyak pada ibu hamil itu selain karena perdarahan, salah satunya karena preeklamsi itu Mbak Novi. Oh gitu ya. Jadi preeklamsi itu adalah keadaan pada ibu hamil di mana tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90. 140 itu yang sistolnya, 90 yang diastol. Biasanya kalau orang-orang yang atasnya pinten, ngandhape pinten, ngaten niku. Nah, itu biasa di usia kehamilan mencapai 20 minggu atau bisa terjadi setelah persalinan juga. Selain itu, bisa disertai dengan gejala-gejala seperti proteinurin lebih dari 1, itu melalui pemeriksaan khusus ya, pemeriksaan laborat pastinya. Terus adanya trombositopeni kurang dari 100.000, terus kemudian adanya gangguan pada ginjal, kreatininnya naik, terus bisa bisa juga disertai dengan gangguan liver, asam transminasenya naik 2 kali lipat, terus juga bisa disertai dengan edem paru atau yang akhirnya sesak nafas, atau gejala serebral yang muncul seperti pusing, mual, muntah gitu. Berarti ini preeklamsi itu bisa dideteksi itu di kehamilan di atas 20 minggu tadi ya? Betul. Itu di awal bisa terdeteksi atau memang di atas 20 minggu ke atas itu Bu? Dikatakan preeklamsi itu biasanya onsetnya mulai 20 minggu. Tapi kurang dari 20 minggu bisa kita lakukan screening. Nanti akan saya jelaskan kemudian itu gimana screeningnya. Oh gitu ya, berarti tadi bisa 20 minggu ke atas atau pasca persalinan ya. Mungkin bunda-bunda nanti disimak ya ini penjelasan dari Dr. Nia tentang preeklamsi. Oke, kalau penyebabnya sendiri untuk penyebab preeklamsi pada ibu hamil itu apa ya? Apa saja gitu Bu? Sebenarnya bukan penyebab ya Mbak Novi, mungkin lebih tepatnya dikatakan sebagai faktor resiko. Jadi faktor resiko pada preeklamsi itu
Yang pertama, kehamilan pertama. Kemudian kehamilan kedua atau multipara dengan pasangan baru. Jadi waktu screening itu kan kalau ibu hamil datang ke puskesmas pasti dapat buku pink. Ya, dapat buku pink ya, ya. Buku KIA yang warna pink itu ada halaman di mana kita bisa melakukan screening preeklamsi. Itu dilakukan kurang dari 20 minggu. Nah, seperti yang belum 20 minggu tadi ya. Kurang dari 20 minggu itu di screening apakah ini pasien ini berisiko preeklamsi atau tidak gitu kan. Nanti di usia kehamilan yang 20 minggunya baru tuh bisa ditetapkan, oh iya ini pasien ini berisiko preeklamsi, ini pasien ini preeklamsi gitu. Oh gitu. Nah, itu faktor resikonya tadi saya ulangi lagi, kehamilan pertama, kehamilan multipara atau kehamilan kedua dengan pasangan baru, terus gemuk sebelum hamil, obesitas, kalau mau hamil harus turunkan dulu ya gitu ya. Ini. Terus usianya lebih dari 35 tahun. Nah, kalau lebih dari 35 tahun sudah stop karena itu nanti masuk ke resiko tinggi ya. Oh, berarti di atas 35 itu sudah stop dulu kalau bisa ya. Ya. Harus stop ya. Harus stop ya. Terus bayi tabung. Nah, bayi tabung maksudnya kehamilan dengan proses ya, seperti bayi tabung bukan yang kehamilan alami gitu. Itu juga merupakan faktor risiko. Terus kemudian melalui pemeriksaan yang protein urin tadi itu juga merupakan faktor resikonya. Kalau misalnya positif 1 itu juga jadi resiko preeklamsi. Nah, itu masuk di resiko sedang, di kolom resiko sedang. Memang ada grade-grade-nya gitu ya. Nanti untuk kolom resiko tingginya, jadi pasien ini memang sebelumnya sudah pernah menderita preeklamsi di kehamilan yang sebelumnya, gitu. Terus diabetes mellitus, terus kehamilan multiple atau kehamilan ganda, kembar. Ya, betul. Terus adanya gangguan ginjal sebelumnya, terus ada kelainan autoimun gitu. Nah, itu masuk resiko tinggi. Jadi yang resiko sedang tadi, kalau misalnya 2 kriteria terpenuhi, itu berarti pasiennya berisiko untuk preeklamsi, Mbak Novi. Oh gitu ya. Kalau yang resiko tinggi, satu saja dari resiko tinggi itu kok pasien mengalami, itu sudah masuk resiko preeklamsi. Oh, sudah masuk. Untuk dilakukan intervensi lanjutan. Misalnya nanti kita bisa beri obat atau kita rujuk ke spesialis obstetrik yang ada di rumah sakit. Gitu. Oke. Berarti memang banyak ya faktor resikonya. Banyak faktor resikonya, banyak yang berpengaruh terhadap preeklamsi itu banyak. Gitu. Oke. Itu tadi penyebabnya. Terus sekarang kalau gejalanya atau ciri-ciri preeklamsi sendiri itu apa ya? Bisa dijelaskan mungkin? Ciri-cirinya itu ya tadi ya, yang jelas tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90, biasanya bengkak di kaki. Ya, ibu hamil biasanya ada bengkak-bengkak ya, di kaki gitu ya. Ya, pernah lihat. Terus sesak nafas, terus yang lain pusing, tadi yang gangguan pada cerebral tadi mungkin nanti keluar gejala seperti pusing, mual, muntah. Terus kemudian melalui pemeriksaan laboratorium itu juga bisa. Yang tadi saya sampaikan, jumlah trombositnya, kondisi ginjalnya, gangguan livernya gitu. Gitu. Berarti itu tadi ya ciri dan gejala. Mungkin ibu-ibu hamil di luar sana bisa, ini aku termasuk di kriteria itu. Nah, bisa nanti bisa lebih aware ya. Iya, lebih aware. Karena memang kita harus aware ya, Bu. Apalagi untuk biasanya ibu hamil yang kehamilan pertama itu kan belum ada pengalaman, jadi harus banyak aware gimana sih ini, harus banyak cari ilmu gitu ya. Kalau cari ilmu di puskesmas ya, di nakes ya. Gitu ya. Biasanya kan ibu-ibu sekarang suka lewat medsos gitu. Kupingnya itu cuma itu sudah ada semua bubuk. Gitu. Sebenarnya kuping itu sudah banyak ilmunya kalau dibaca-baca. Berarti ibu hamil di rumah ini yang sudah punya buku
Pink atau buku KIA kalau sudah datang ke puskesmas itu bisa dipelajari ya dok berarti? Betul, bisa dipelajari. Itu semua ada ilmunya. Dari persiapan kehamilan, terus waktu hamilnya gimana, nanti cara bersalinnya gimana, terus habis itu KB-nya mau KB apa. Untuk anak juga ada di dalamnya. Jadi kan makanya itu dinamakan buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Oh iya. Sosok Berarti dibawa semua. pas imunisasi tok ya Mbak Novi. Oh iya, Iya, biasanya lab bawa imunisasi. itu pas imunisasi, Iya, terus baru sampelnya bingung. kadang sudah masih bagus Masih gitu ya. bagus, malah sudah dadal-dadal Iya. bisa dibaca. Iya. Nah, itu tadi sudah ada penyebabnya, gejalanya. Terus kalau kita mau tahu ini Bu, Ya. eh, apa namanya, ini benar-benar preeklamsi, aku mengalami preeklamsi atau ingin meyakinkan diri gitu. Itu periksanya kemana, harus Oke. gimana gitu. Mungkin ibu-ibu hamil di luar sana atau calon ibu di luar sana itu belum paham gitu. Gimana penjelasannya? Jadi sebenarnya ibu hamil itu diwajibkan datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Selama kehamilan jumlahnya 6 kali Mbak Novi. Oh, 6 kali ya? 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Nah, pada trimester pertama dan trimester 3 itu ada pelayanan namanya ANC terpadu. ANC terpadu ya. Betul. Nah, ANC terpadu ini apa? ANC terpadu ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil, pemeriksaan lengkap mulai pemeriksaan fisik, anamnesis, ditanya-tanya gitu, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan yang lainnya. Karena nanti nggak cuma ketemu sama Bu Bidan aja ibu hamil itu. Oh gitu ya. Betul. Biasanya identik kalau ibu hamil sama Bu Bidan gitu. Enggak, nanti akan ketemu sama Bu Dokter. Bisa ketemu saya. Oh ya. Sama Bu Dokter gigi juga. Diperiksakan tuh kesehatan giginya. Oh, berpengaruh juga itu ya. Apakah ada infeksi atau tidak. Nanti apakah akan berpengaruh tidak pada kehamilannya kalau ada infeksi gitu. Nanti juga bisa ke gizi untuk melakukan konseling juga, konseling gizi. Untuk apa? Supaya kehamilannya ini terjaga dengan baik gitu. Ya, karena nanti di pemeriksaan labnya itu sendiri kan ada pemeriksaan HB. Ya, nanti bisa ketahuan itu ibu hamilnya anemia atau tidak. Kalau anemia kan beresiko pada waktu kehamilan ataupun nanti di persalinannya. Makanya nanti contohnya nih yang gizi nih ya. Jadi nanti kalau anemia ibu hamil tuh sebaiknya makan apa sih gitu. Nanti bisa dikonseling oleh ahli gizi kita gitu. Terus nanti selain itu pemeriksaan laboratoriumnya ada pemeriksaan penyakit infeksi menular ya. Khususnya penyakit infeksi menular seksual seperti HIV, sifilis atau HBsAg. Selain itu diperiksa juga gula darahnya. Oke, gula darah juga ya. Gula darah juga diperiksa. Itu kan juga nanti bisa jadi screening preeklamsi yang tadi saya sebutkan Mbak Novi ya, untuk membantu menegakkan itu kan. Untuk ini tahu nih preeklamsi atau tidak gitu ya. Jadi saling berkaitan ya. Itu di trimester pertama. Nanti di trimester ketiga ada lagi pemeriksaannya, pemeriksaan gula dan pemeriksaan proteinurin. HB juga di trimester ketiga. Jadi pemeriksaannya sudah lengkap sekali dan pemeriksaan laboratorium itu semua tersedia di puskesmas. Berarti semua sudah tersedia. Selain itu nih ya Mbak Novi ada lagi, kalau USG sekarang udah nggak perlu repot-repot ke spesialis obstin. Oh, terus kita harus periksa kemana gitu USG selain di puskesmas? Oh, sudah ada USG di puskesmas, bunda-bunda di rumah. Sama dokter umum bisa. Oh, berarti di puskesmas sama dokter umum, tidak harus ke obgyn. Kalau biasanya kan terlalu jauh jaraknya atau gimana, berarti bisa datang ke puskesmas terdekat gitu ya. Ya, jadi kalau yang punya kartu BPJS atau KIS itu biaya pemeriksaan USG-nya gratis. Dari trimester pertama itu nanti bisa dinilai umur kehamilannya nih. Jadi yang lupa, aduh mens pertamanya dulu kan biasanya ibu-ibu lupa nih. Mens pertama ya. Haid pertama, hari pertama, haid terakhir,
hari pertama, hari terakhir. HPHT-nya tuh suka lupa kalau ditanya. Nah, itu lewat USG trimester pertama bisa dideteksi. Oh gitu ya. Ya, lewat itu nanti bisa diperkirakan ini umur kehamilannya berapa, nanti akan lahir tanggal berapa, itu sudah bisa lewat USG di puskesmas. Oh, berarti di puskesmas bisa semuanya ya, tadi mulai screening, pemeriksaan yang 6 kali tadi, ketemu bidan, ketemu dokter, terus dokter gigi, gizi juga, terus pemeriksaan di lab lengkap ya dok. Apa namanya? Sudah lengkap, USG juga sudah ada, jadi tidak perlu jauh-jauh dan sudah di semuanya itu sudah ada di puskesmas gitu ya. Di USG trimester 3 juga nanti diperiksa apakah ada kelainan atau tidak. Kalau kelainan-kelainan seperti misalnya hari ketubannya tidak cukup, itu kami sudah bisa mendeteksi. Kalau dulu kan tidak bisa ya. Dari USG nanti bisa kita dapatkan kelainan-kelainan apa yang sekiranya nanti akan muncul atau nanti mengganggu kesehatan ibu hamil atau nanti persalinannya, itu sudah bisa dideteksi semua. Di trimester 3 nanti bisa diukur umur kehamilannya, terus taksiran berat janinnya berapa gitu. Kira-kira ini bayinya kebesaran enggak? Nanti delivernya dia waktu persalinan susah enggak? Itu tuh sudah bisa dinilai. Terus apa namanya? Jumlah air ketuban, letak plasenta, itu kami bisa menilai. Di trimester ketiga itu kami bisa menilai. Berarti gitu. Di puskesmas juga sudah bisa dilayani dengan baik gitu ya. Sudah. Alhamdulillah, ini pemerintah baik banget ini sama ibu hamil, sama mendukung kesehatan ibu hamil. Ini programnya luar biasa sekali. Berarti untuk ibu hamil di luar sana tidak perlu khawatir. Tadi sudah Dokter Nia jelaskan bisa periksa kehamilan di puskesmas dari mulai trimester pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu juga sudah ada screeningnya ya dok. Sudah. Jadi bisa dideteksi apakah ada kelainan, apakah ada faktor penyakit lainnya, terus preeklamsi juga bisa terdeteksi. Betul. Nah ini sebelum lanjut lagi, sebenarnya kasus preeklamsi ini apakah banyak gitu dok di Kabupaten Blora atau di Puskesmas Kapuan sendiri itu gimana? Apa banyak? Kalau Puskesmas Kapuan sendiri banyak ya Mbak Novi, banyak banget ya. Oh iya. Jadi pasti kan kami lakukan screening ya. Untuk trimester pertama tadi kan pasti ketemu sama Bu Dokter toh ya. Kami ketemu sama nakes, ketemu sama bidan, ketemu Bu Dokter ya kan, melakukan pemeriksaan lengkap. Itu preeklamsi untuk satu daerah saja, untuk satu desa maksud saya, untuk satu desa di wilayah Puskesmas Kapuan itu hampir 75%-nya ibu-ibu itu dengan preeklamsi. Oh, gitu ya. Ternyata kasusnya juga banyak. Iya. Mungkin karena pola hidup ya. Mungkin karena lifestyle-nya orang zaman sekarang yang suka mager, ya tau nggak? Suka mager, makan makanannya tidak terkontrol gitu. Itu mungkin yang jadi penyebab atau pengetahuan mengenai preeklamsi ini sendiri Mbak Novi yang kurang ya. Berarti nanti akan ada tindakan-tindakan agar ibu hamil itu juga aware apa sih preeklamsi gitu. Ya, pastinya begitu. Nah ini untuk periksanya tadi sudah bisa dilayani di puskesmas semua ya? Bisa. Untuk pencegahannya sendiri, pencegahan preeklamsi mungkin ibu hamil di luar sana kan belum tahu ini dokternya. Jadi bisa dijelaskan mungkin. Untuk pencegahannya ya karena tadi penyebabnya mungkin lifestyle ya Mbak Novi, karena lifestyle pola hidup yang sekarang pada suka mager ya, malas gerak, terus dari makanan-makanan juga bisa. Jadi sebenarnya intervensi khusus untuk mencegah preeklamsi sendiri itu mengeliminasi resiko preeklamsi itu enggak ada. Tapi yang jelas nutrisi-nutrisi yang baik itu bisa mencegah resiko preeklamsi. Jadi misalnya suplementasi vitamin D, kan suka dikasih SF sama kalek ya kalau di dari puskesmas itu ya. Itu sok langsung diselehne, enggak diminum.
Oh gitu ya. Iya, Ini kalau pesan juga ketahuan buat ibu hamil harus diminum itu dokternya ya. ngoceh nanti Iya. ya kan, kalau ketahuan pasti ngoceh pasti. Iya. Kok nggak diminum? Karena suplementasi vitamin D itu sendiri itu ada laporan, ada meta analisis, jadi ada penelitian yang melaporkan bahwa dengan suplementasi vitamin D bisa menurunkan resiko preeklamsi gitu. Selain itu ya pasti vitamin C, vitamin D, vitamin E, mikronutrien yang lain itu bisa membantu menurunkan resiko preeklamsi gitu. Selain itu kalau dari makanannya, selain yang tadi saya bilang lifestyle-nya sekarang. Oh ya, itu kita harus gimana sih dok biar tetap jadi ibu hamil yang sehat gitu? Kalau aktivitas fisik, kalau misalnya ini kan persiapannya otomatis dari mulai sebelum kehamilan ya. Kalau aktivitas fisik itu minimal 30 menit durasinya, itu 1 minggu 5 kali. Itu untuk ibu hamil aman ya? Aman, jalan gitu. Ya jalan aja cukup gitu, nggak usah yang olahraga berat itu cukup. Tapi sosok ibu-ibu itu, lah kula pun nyapu niku Bu, pun ngepel itu beda. Itu tetap beda ya, tetap harus aktivitas fisik. Betul, gitu ya? olahraga harus yang bener-bener niatnya jalan kaki, bukan yang nyapu, ngepel gitu ya. Soalnya kan banyak ibu-ibu tuh ya, kamu itu hamil harus jalan kaki, paling nggak jalan kaki pagi-pagi atau sore gitu kan. Aku sudah iya ke pasar, aku sudah nyapu, aku sudah aktivitas fisik di rumah. Berarti itu tidak termasuk aktivitas fisik ya. Ya ini ibu hamil dulu di sana harus benar-benar diniatkan untuk aktivitas fisik. Nah tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Terus gini, kalau ada ibu hamil yang tidak mau periksa itu gimana? Mungkin alasannya kunjungan tadi ya, mau datang rumahku jauh dari puskesmas, jauh dari dokter gitu. Gini, kalau di tempat kami itu kan sekarang sudah ada. Sekarang kan ibu hamil ya. Sekarang semua orang itu kan punya HP Android ya, punya WhatsApp pastinya ya. Nah, itu ibu hamil itu tergabung dalam satu grup. Untuk grup WhatsApp, di situ ada bidan desa, ada kader, itu bisa terpantau lewat situ. Jadi segala informasi yang nanti misalnya pemeriksaan USG dilaksanakan pada hari apa di puskesmas itu bisa informasinya mereka bisa tetap dapat gitu. Kalau misalnya mereka nggak bisa datang ke puskesmas, nah kami melakukan tambah ilmu untuk para kader yang ada di desa. Jadi nanti kita kayak pinjam tangan gitu Mbak Novi. Jadi kader itu perpanjangan tangan dari Bu Bidan Desa dan dari kami yang ada di puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil gitu. Nanti di kami kan ada program 1 ibu hamil 1 kader. Oh gitu, 1 ibu hamil 1 ibu kader. Jadi insya Allah pastinya terawasi ya para ibu hamil itu, walaupun tadi banyak alasan tadi ya gitu ya. Kalau bisa jangan datang ke puskesmas. Iya gitu. Untuk memeriksakan tadi. Betul. Untuk pemicunya sendiri itu, pemicu PEB itu gimana dok? Pemicu PEB ya, pemicu preeklamsi itu sendiri ya, makanan-makanan yang biasanya karena ini berkaitan dengan peningkatan tekanan darah kan, berarti tidak boleh makan makanan yang mengandung banyak natrium atau banyak garam. Oh gitu, banyak garam gitu ya. Terus selain itu kan tadi ada penyebab lain seperti yang faktor resiko tadi, yang seperti diabetes tadi. Nah, berarti tidak boleh banyak makan makanan yang mengandung gula fruktosa gitu, gula kompleks itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar di-maintain. Biasanya suka ibu hamil tuh gini, makan manis biar bayinya gede. Waduh. Nah itu benar apa tidak dok? Tidak, itu mitos. Itu mitos ibu-ibu di sana ya. Jangan. Ya benar bayinya gede tapi ibunya kena DM. Oh iya. Terus berarti memang harus. Iya, itu kan semua saling berkaitan Mbak Novi. Gitu. Nah, yang
bisa mencegah tadi, yang bisa mengurangi resiko tadi, suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin yang bisa mengurangi resiko preeklamsi itu ditambah. Nah, yang bisa memicu atau yang jadi faktor resiko seperti tinggi natrium, makan tinggi natrium, tinggi gula, itu kalau bisa dieliminasi ya, dikurangi. Gitu. Soalnya biasanya kan ibu hamil itu mual ya. Terus pengennya aku makan yang gurih-gurih gitu-gitu kan. Manis-manis. Iya, manis-manis itu aku bisa makan. Padahal itu juga berbahaya gitu ya, Dok. Bisa jadi faktor resiko. Itu udah kayak lingkaran setan, Mbak Novi. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Iya, segala sesuatu yang itu yang harus ditanamkan yang berlebihan itu tidak baik. Terus gini, saya itu pernah baca tentang Saver Moms. Itu apa ya, Dok, penjelasannya tentang Saver Mom sendiri? Saver Mom itu sendiri adalah bahasa Inggrisnya nih ya, Inggris nih ya. Itu strategic approach preeclampsy prevention in mothers gitu. Jadi Saver Mom itu istilah untuk pencegahan preeklamsi. Pencegahan preeklamsi. Ya, itu ada beberapa item. Yang pertama, edukasi kesehatan ibu hamil. Jadi ya tadi ibu hamil kan tadi yang dari desa saya saja ya. Kemungkinan karena pengetahuan tentang preeklamsi ini kurang. Ya kan? Yang kurang gitu ya. Jadi edukasi itu nanti isinya ya mengenai preeklamsi, definisi preeklamsi itu apa, terus faktor resikonya tadi apa saja, makanan yang boleh dimakan apa, yang tidak boleh apa, yang tidak boleh berlebihan apa, ya itu gejalanya gimana, ciri-cirinya gimana, itu nanti dijelaskan di edukasi. Biasanya di tempat kita itu ada kelas ibu hamil, Mbak Novi. Kelas ibu hamil itu berarti pesertanya ibu hamil, ya gitu. Nanti di situ bisa kita isi mengenai edukasi kesehatan ibu hamil. Nah, yang kedua mengenai deteksi dini atau screening. Ya, yang tadi bisa dilakukan kurang dari 20 minggu karena kan mereka pasti berkunjung di trimester pertama ya. Trimester pertama 1 kali pasti wajib berkunjung. Wajib berkunjung. Terus yang ketiga dengan antenatal terpadu atau ANC terpadu itu tadi yang ketemu dokter yang diperiksa bidan, dokter umum, dokter gigi, ya kan, konseling gizi ya. Itu terus yang keempat adalah rujukan dan penanganan medis lanjutan. Biasanya kami lakukan di trimester kedua. Kalau misalnya kita tahu bahwa pasien preeklamsi ini harus membutuhkan rujukan nih ke tingkat yang lebih tinggi. Harus ketemu spesialis obgyn nih. Karena mungkin sudah kita intervensi, kita beri obat, sudah kita edukasi, kok tensinya tidak turun-turun. Nah, itu dilakukan rujukan dan penanganan medis lanjutan. Nah, yang terakhir adalah pemantauan pasca persalinan. Karena sesuai definisi tadi, preeklamsi itu kan bisa terjadi ya mulai dari umur kehamilan 20 minggu atau pasca bersalin, nggak terus pasca bersalin terus enak-enakan, sudah selesai tidak. Kan ada kunjungan PNC namanya. Jadi pasca bersalin itu harus berkunjung ke puskesmas 3 kali. Kalau tidak bisa berkunjung tadi kita lewat perpanjangan ibu kader tadi. Nah, lewat perpanjangan tangannya ibu kader, kita pantau kondisi ibu hamilnya gimana. Kalau saya ya sama Bu Bidan Desa dulu biasanya. Kalau ini ya saya juga tergabung di grup kader juga ada, jadi bisa langsung menanyakan gitu kondisi ibu hamil A gimana, kondisi ibu hamil B gimana, tensinya gimana pada saat hamil dan pasca persalinan. Tetap kita pantau gitu. Karena preeklamsi pasca persalinan itu juga kasusnya banyak juga, Mbak Novi. Pasca persalinan itu sendiri ya? Iya, nggak cuma waktu hamil saja. Jadi banyak yang setelah bersalin itu tekanan darahnya naik. Ya gitu. Itu juga dinamakan preeklamsi. Iya. Preeklamsi juga. Nah, sesuai definisi awal tadi kan, mulai dari 20 minggu, saya ulangi lagi, dan bisa juga terjadi setelah
bersalin. Oke. Gitu. Berarti bisa dikatakan Safer Moms itu adalah pencegahan awal terjadinya preeklamsi ya, Dok? Betul, itu kayak strategi khusus untuk mencegah resiko preeklamsi. Gitu. Gitu. Berarti sangat penting dari awal itu sudah di-screening, sudah sebenarnya sudah di-maintenance di puskesmas ya. Ya, itu sudah program pemerintah dan itu ada di buku KIA itu ada semua. Ada semua. Berarti buku pink itu, buku KIA jangan itu sampai nggak lecek ya. Iya. Berarti memang harus banyak ilmu di sana. Jadi kalau ibu hamil yang sudah punya buku pink itu bisa dipelajari. Di sana sudah banyak sekali ilmu-ilmu. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke Bu Bidan atau Bu Dokter pas melakukan pemeriksaan di puskesmas. Atau pas kelas tadi juga bisa kan? Oh iya, kalau kelas kan kita ke desa nggih, kunjungan gitu kan. Nah, itu juga bisa. Oke, berarti tadi harus periksa rutin itu harus ya? Harus. Wah, seru sekali ya, Dok. Perbincangan kita hari ini banyak sekali yang ilmu yang bisa kita petik dari bincang-bincang pada pagi hari ini. Nah, tidak terasa kita di penghujung acara nih, Dok. Mungkin ada pesan cinta untuk ibu hamil di luar sana sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini, monggo. Jadi tata laksana terbaik adalah tata laksana sejak hulu, mulai dari screening, deteksi dini, intervensi itu dilakukan sejak awal. Jadi betapa pentingnya ibu hamil berkunjung ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan itu sangat penting sekali untuk kesehatan kehamilan ibu hamil, gitu nggih. Dan kunjungan setelah persalinan pun penting, jangan sampai dilupakan. Jangan sampai terlewatkan. Jangan lewatkan gitu Harus. Jadi waktu kehamilan minimal 6 kali dan setelah bersalin minimal 3 kali kunjungan gitu. Oke. Ya, terima kasih Dokter Nia. Jadi jangan lupa ibu-ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas minimal 6 kali ya dari trimester awal, trimester 1, trimester 2 dan trimester 3 agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, Dok. Karena ditakutkan ada kematian ibu atau kematian anak gitu. Itu semuanya takut, Mbak Novi. Iya, makanya kita harus mencegahnya. Jadi harus aware. Iya, harus aware dan ibu hamil itu, calon ibu itu juga harus pandai-pandai, pintar-pintar mencari informasi. Di puskesmas sudah ada semuanya. Dan di buku KIA juga sudah ada semuanya. Terima kasih Dokter Nia untuk ilmu pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat bagi calon ibu dan ibu hamil di luar sana gitu ya. Untuk sobat sehat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Kami mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.